Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa belajar bersama. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan untuk soal-soal dari buku penilaian Bupena untuk SD atau MI kelas 4 jilid 4A ya. Yakni di tema 1 ya, indahnya kebersamaan. Kemarin sudah kita bahas untuk soal tema 1 subtema 1 ya. Nah, kali ini akan kita lanjutkan pembahasan untuk soal tema 1 subtema 2 ya. Seperti biasa, jadi ada 5 muatan pelajaran yang akan kita bahas ya. Nanti kita awali dengan muatan bahasa Indonesia ya. Oke, langsung saja kita ke soal untuk muatan bahasa Indonesia KD 3.1. Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Nomor 1, manusia tidak bisa hidup sendiri. 2, manusia hidup saling membutuhkan. Yang ketiga, manusia hidup saling menolong dan saling berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhan. Yang keempat, oleh karena itu manusia merupakan makhluk sosial ya. Jadi ini ada 4 kalimat. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 3. Oke, langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Gagasan pokok pada paragraf di atas ada pada nomor, kita lihat ya. Nah, jadi gagasan pokok. Nah, jadi pengertian gagasan pokok itu adalah gagasan pokok merupakan inti ya, ataupun ya, jadi gagasan pokok itu inti dari suatu paragraf ataupun teks atau topik yang dibahas pada suatu teks. Jadi ini topiknya atau intinya itu membahas tentang apa. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk sosial atau manusia merupakan makhluk sosial ya. Jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah pada nomor 4 ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah pada nomor 4. Jadi kita tetap harus bisa memahami ya dari setiap kalimat yang ada lah. Ini gagasan pokoknya, kemudian yang lain itu sebagai gagasan pendukung ya. Nomor 2, gagasan pendukung pada paragraf di atas ada pada nomor lah, berarti gagasan pokoknya ini nomor 4, secara otomatis gagasan pendukungnya ini menjelaskan manusia sebagai makhluk sosial itu apa ciri-cirinya. Ini tidak bisa hidup sendiri, saling membutuhkan. Nah, hidup saling menolong dan saling komunikasi untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini adalah penjelasan dari manusia sebagai makhluk sosial. Jadi jawabannya 1, 2, 3 dan 1, 2 dan 3 ya. Tapi di sini jawabannya adalah 1, 2, 1, 3, hanya 1, 2, 3, 4. Nah, jadi harusnya 1, 2 dan 3. Nah, karena tidak ada jawabannya, ini bisa kita jawab A boleh, B juga boleh ya. Harusnya 1, 2 dan 3. Nah, ini jadi atau kita tambahkan aja ya. Ini boleh nomor 1, 1, 2 dan 3, yang A boleh ya. Oke, berarti ini jawabannya A, B boleh ya. Tetapi yang ada 4-nya ini salah, karena yang ada 4-nya ini adalah gagasan pokoknya. Ini kita jawab C juga boleh ya. Jadi kita harus memahami paragraf tersebut ya. Jadi mungkin dari beberapa pembahasan yang sudah saya lihat itu kebanyakan jawabannya adalah gagasan pokoknya itu yang nomor 1. Kemudian gagasan pendukungnya adalah nomor 2, 3 dan 4. Padahal seharusnya ini penjelasannya adalah semua penjelasan ini menjelaskan mengenai manusia merupakan makhluk sosial ya. Oke.
Kemudian untuk nomor 3, ringkasan dari paragraf tersebut adalah, untuk nomor 3 ini sudah saya coba tuliskan ya. Ringkasan dari paragraf ini adalah, mari kita simak sebagai berikut. Oke, jadi ringkasan dari paragraf yang ada tadi, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia saling membutuhkan dan menolong sehingga disebut sebagai makhluk sosial, atau sehingga disebut makhluk sosial ya. Ini ringkasan dari paragraf untuk soal nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Gagasan pokok dapat ditemukan di, jadi gagasan pokok itu dapat ditemukan biasanya di awal, di akhir, ataupun di awal dan akhir paragraf. Jadi campuran ya. Yang pertama itu di awal paragraf, yang kedua itu bisa kita temukan di akhir paragraf, contohnya untuk yang paragraf tadi ya, ataupun campuran di awal dan di akhir paragraf ya. Ini juga sudah saya tuliskan ya. Jadi ini gagasan pokok dapat ditemukan di awal paragraf, akhir paragraf, atau campuran ya. Ini di awal dan akhir paragraf. Nah, kemudian lanjut ke soal nomor 5. Tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf berikut dalam bentuk diagram ya. Jadi di sini ada satu paragraf ya. Kita diminta membuat diagram ya mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Hidup bersih dapat diawali dari lingkungan rumah tempat tinggal. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan rumah, misalnya menyapu halaman rumah dan membersihkan, lanjutannya, selokan di depan rumah. Kegiatan itu dapat dilakukan dengan bergotong royong antar anggota keluarga. Nah, ini menceritakan tentang hidup bersih dapat diawali di lingkungan rumah tempat tinggal. Nah, ini gagasan pokoknya ada di awal paragraf ya. Hidup bersih dapat diawali dari lingkungan rumah tempat tinggal. Oke. Sini sudah coba saya buatkan diagramnya, mari kita simak ya. Ya, gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Oke, di sini gagasan pokoknya hidup bersih diawali dari rumah tempat tinggal ya. Ini gagasan pokoknya. Gagasan pendukungnya ada 3. Menjaga kebersihan lingkungan rumah, kemudian menyapu dan membersihkan selokan rumah, dan yang ketiga gotong royong antar anggota keluarga. Jadi hidup bersih di lingkungan rumah tempat tinggal itu yang bisa kita lakukan apa? Dengan cara menjaga kebersihan lingkungan rumah, kemudian menyapu dan membersihkan selokan rumah, dan juga dengan cara gotong royong antar anggota keluarga. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 5. Kita lanjutkan ke muatan PKN ya, KD 3.4. Kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama disebut dengan ya, kerjasama ya. Kemudian nomor 2, tujuan diadakannya ronda adalah, ronda itu menjaga keamanan ya, berarti untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Nomor 2B. Nomor 3, kerjasama memiliki banyak manfaat, yaitu, oke, di sini sudah saya tuliskan manfaat kerjasama. Pekerjaan akan menjadi lebih mudah, pekerjaan berat akan menjadi ringan, dan yang ketiga pekerjaan akan cepat selesai. Kemudian untuk soal nomor 4 itu contoh bentuk kerjasama di kelas ya. Ini contoh kerjasama di kelas itu misalnya piket kelas, diskusi kelompok, belajar bersama. Ini contoh kerjasama di kelas ya. Kemudian soal nomor 5. Nomor 5 itu kita diminta untuk tuliskan ya. Ini kita diminta untuk tuliskan kegiatan kerjasama dalam keragaman agama yang ada di lingkungan sekitar rumah ya. Kegiatan keragaman agama yang ada di lingkungan sekitar rumah. Ini sudah coba saya tuliskan ya. Yang pertama misalnya gotong royong membersihkan tempat ibadah, membantu membangun tempat ibadah, saling menjaga tempat ibadah apabila ada perayaan hari raya ya. Misalnya kalau ada Natal, biasanya umat Islam membantu menjaga keamanannya
Demikian juga pada saat Idul Fitri ya. Jadi itu saling menjaga tempat ibadah apabila ada perayaan hari raya. Contohnya seperti itu. Kita lanjut ke muatan IPA ya. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar recorder ya, atau seruling recorder. Ini ada bagian-bagiannya. Ini adalah bagian yang ditiup itu X. Kemudian ini lubang-lubangnya adalah Y. Oke, pertanyaannya di sini adalah cara yang tepat untuk menghasilkan bunyi dari alat tersebut ya. Cara yang tepat untuk menghasilkan bunyi dari alat musik tersebut adalah ya, jadi dengan meniup bagian X ya. Bagian X tadi adalah bagian yang kita tiup ya. Kita lihat di sini ya. Dengan meniup bagian X, gambarnya seperti ini. Nah, ini kita tiup bagian X-nya, maka dia akan dapat menghasilkan bunyi. Kita lanjut ke soal nomor 2. Alat musik berikut yang dimainkan dengan cara dipetik yaitu biola dan ukulele. Ukulele dipetik, biola digesek ya. Kemudian gitar dan kecapi, ini yang dipetik. Oke, nomor 2 jawabannya B ya. Kalau rebana itu dipukul, gendang juga dipukul, seruling ditiup, pianika juga sama ditiup. Jadi yang dipetik jawabannya B. Nomor 3, tuliskan bagian-bagian telinga bagian luar, tengah, dan juga dalam. Ini di materi sudah ada ya. Bisa dilihat kembali di sini sudah saya tuliskan juga untuk yang nomor 3, bagian-bagian telinga luar, tengah, dan juga dalam. Oke, bagian telinga luar itu ada daun telinga dan juga liang telinga. Bagian telinga tengah ada tulang-tulang pendengaran, kemudian gendang telinga. Sedangkan bagian telinga dalam itu ada saluran setengah lingkaran, koklea atau rumah siput, saluran eustasius, dan juga saraf pendengaran ya. Itu nomor 3. Selanjutnya nomor 4, soal nomor 4 itu ditanyakan tentang bagaimanakah proses mendengar bunyi. Bagaimana kita bisa mendengar bunyi itu prosesnya seperti apa lah di sini ya. Proses mendengar bunyi itu, bunyi ditangkap daun telinga kemudian masuk melalui liang telinga. Bunyi akan menggetarkan gendang telinga dan disalurkan ke tulang pendengaran. Kemudian ditangkap koklea atau rumah siput ya, lalu dikirim ke saraf pendengaran. Bunyi dikirimkan ke otak untuk diterjemahkan melalui saraf pendengaran sehingga dapat kita dengar. Jadi saraf pendengaran yang mengirimkan bunyi tadi ke otak sehingga bisa diterjemahkan oleh otak sehingga kita bisa mendengar bunyi tersebut. Kemudian soal nomor 5, langsung saja di sini ya. Cara menjaga kesehatan telinga ya. Ini ada 3 cara ya. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar dengan sapu tangan dan air hangat. Kemudian jangan mendengar bunyi yang terlalu keras karena dapat merusak gendang telinga ya. Kemudian jangan mengorek telinga karena kotoran justru akan masuk lebih dalam dengan kita mengorek telinga ya. Itu untuk muatan pelajaran IPA. Selanjutnya akan kita bahas untuk muatan pelajaran IPS. Oke, nomor 1, kitab suci agama Kristen adalah, nah di sini sudah sekalian saya tuliskan ya. Kitab suci agama Kristen itu adalah Injil. Nomor 2, Waisak merupakan hari besar agama Buddha. Nomor 3, tahun baru Imlek merupakan hari besar agama Konghucu. Nomor 4, tempat ibadah umat Buddha adalah wihara. Nomor 5, tuliskan nama perayaan hari besar setiap agama yang ada di Indonesia ya. Nama perayaan hari besar agama ya di Indonesia. Jadi ini saya tuliskan beberapa ya. Islam itu ada Idul Fitri, Idul Adha ya, tahun baru Hijriyah ya. Ada juga Maulid Nabi ya. Banyak ya, ini saya tuliskan beberapa saja. Kemudian Kristen ya, sama Katolik itu hampir sama ya. Ada Natal, ada Paskah, ada Jumat Agung ya. Kemudian untuk Hindu ada Nyepi, ada hari Saraswati. Kemudian untuk agama Buddha ada hari Waisak dan juga hari Asada. Oke anak-anak, demikian tadi untuk pembahasan soal latihan ya. Latihan tes tulis tema 1 subtema 2 untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian ada PKN, IPA dan juga IPS. Untuk muatan pelajaran
lainnya SBDP ya, nanti bisa ikuti terus di channel ini ya. Kemudian demikian juga untuk pembahasan subtema 3 dan juga tema-tema berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.